Dalam sehari, Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR Puan Maharani melakukan pertemuan politik dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Apakah ini sinyal PDI Perjuangan tengah ngebet menggait PKB dan Golkar untuk bergabung di koalisi pendukung Ganjar Pranowo? Sore ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang bergabung secara virtual. Ada politisi PDI Perjuangan Putra Nababan dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Mutadi. Selamat sore Bang Putra, Mas Burhan. Selamat sore Mbak Rifana, salam sehat. Saya mau ke Bang Putra dulu ya. Bang Putra, ini dalam sehari Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Mbak Puan Maharani menyambangi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Apakah kemudian partai Anda memang serius membidik Golkar dan PKB agar bergabung di koalisi pendukungnya Ganjar? Iya, Mbak Rifana, kita akan senang sekali ya kalau PKB dan Golkar itu bersama-sama dengan kita bergotong royong mendukung Pak Ganjar untuk menang sebagai calon presiden di 2024. Untuk itulah makanya Mbak Puan gerak cepat dan melakukan komunikasi politik. Biar bagaimanapun Mbak Rifana, seperti yang kita ketahui, komunikasi itu adalah seni ya. Politik juga adalah seni. Jadi this is the art of possibility. Jadi yang kita lihat apa yang dilakukan Mbak Puan dengan Pak Muhaimin dan Pak Erlangga itu adalah sebuah seni untuk mencairkan banyak kebuntuan ya dalam mencari jalan keluar dan membuat suasana negeri ini menjadi damai dan tentrem. Ya ini agar kita tidak dibuat tegang dan lain sebagainya gitu. Jadi yang kita lihat adalah bagaimana suasana silaturahmi, semangat gotong royong, bahkan kekeluargaan. Tadi Mbak Puan juga menyampaikan bahwa kita bersama-sama dengan PKB di 2014, di 2019 ya, dan kita juga ingin mengajak PKB untuk menang hat-trick di Pilpres gitu ya. Pastilah PKB juga ingin hat-trick juga gitu ya, dan ingin menang di Pilpres. Begitu juga kerjasama dengan Golkar. Ini kan sudah kita lakukan sejak selama 5 tahun terakhir ini. Dan Mbak Rifana, kalau kita lihat kerjasama di DPR dan kerjasama di pemerintahan dengan dua partai besar ini cukup kompak ya dengan PDI Perjuangan. Gitu sih Mbak Rifana. Oke, Bang Putra, tadi Anda katakan untuk memecah kebuntuan. Ini kebuntuannya siapa dengan siapa ini maksudnya? Iya, kalau misalnya dalam politik ini tidak ada komunikasi kan kita tidak tahu ya apa yang sebenarnya dibayangkan oleh teman-teman yang di Golkar dan juga teman-teman yang ada di PKB gitu ya. Kalau kita lihat Mbak Rifana, koalisi yang tadi disampaikan oleh Mbak Puan kan sudah agak lama ya. Sudah ada yang 11 bulan, sudah ada yang lebih lama dari itu lagi gitu ya. Jadi mungkin kita juga mencoba menawarkan sesuatu yang mungkin berbeda gitu ya. Namanya seni ya, namanya communication, the art of communication, the possibility ya. Mungkin saja terjadi. Jadi PDI Perjuangan tidak mau eksklusif, kita inklusif, dan ini bukan masalah soal kaku, tapi ini cair sekali. Dan ini adalah momentum yang sangat tepat karena kita masih punya bulan Agustus, September menjelang Oktober, di mana kita menetapkan capres dan cawapres kita. Jadi semua kemungkinan kita buka dan komunikasi semuanya kita buka. Artinya PDI Perjuangan melihat peluang di tengah kebuntuan komunikasi, kebuntuan perjanjian kerjasama antara PKB dan juga Gerindra yang selama 11 bulan terjalin belum ada progres. Jadi peluangnya di situ, dan juga peluang bahwa Golkar sampai saat ini belum menentukan sikap di tengah KIB yang sudah sedikit retak ataupun pecah karena P3 udah bergabung ke PDIP, sementara PAN kemungkinan ke Mbak Rifana Gerindra. gitu ya. Tapi kami tidak mengacu pada kebuntuan yang ada di koalisi lain. Bahkan Pak AHY pun Partai Demokrat juga kita berkomunikasi gitu ya. Jadi kita bukan melihat bahwa mereka ada kebuntuan juga, tapi bagaimana Mbak Rifana, kita ini gotong royong, kita sama-sama, kita mau melibatkan semua. Kalau nggak salah Mbak Rifana salah satu yang meminta PDI Perjuangan untuk terus melakukan komunikasi politik ya. Jangan eksklusif gitu ya, inklusif. Nah sekarang kita mencoba untuk berkomunikasi terus, banyak pihak termasuk Mas Burhan loh. Mas Burhan juga selalu mendorong-dorong, buka komunikasi, jangan eksklusif. Nah sekarang kita komunikasi dibilang ngebet lagi sama Mbak Rifana. Jadi saya mau ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini berkali-kali ya Bang Putra menyampaikan bahwa PDI Perjuangan ini inklusif, tidak eksklusif. Artinya cap itu sebelumnya memang lekat di PDI Perjuangan yang membuat partai-partai lain kemudian kesulitan berkomunikasi ya. Cap eksklusif tadi berkali-kali disebutkan oleh Bang Putra nih, dibantah. Ya memang kalau muncul kesan seperti itu ya tidak bisa disalahkan ya. Meskipun lagi-lagi kesan itu belakangan coba didobrak, coba dieliminir dengan pendekatan yang jauh lebih aktif yang dilakukan oleh Mbak Puan maupun elit PDI Perjuangan yang lain termasuk Mas Hasto
untuk mendekati, mengkomunikasikan dengan banyak pihak di luar dari PDI Perjuangan sendiri. Dan itu sangat positif buat pemenangan Mas Ganjar, karena sebelumnya kalau kita lihat dari data survei, Mas Ganjar ini terlalu PDI Perjuangan, basis pendukungnya. Jadi mereka yang memilih PDI Perjuangan, yang memilih Mas Ganjar, itu terlalu dominan, sementara basis-basis dari partai lain, itu masih banyak yang lari ke Pak Prabowo atau sebagian ke Mas Anies. Jadi dengan pendekatan yang dilakukan oleh Mbak Puan, kalaupun toh akhirnya tidak terjadi koalisi formal dengan Golkar, dengan PKB, tapi sinyalnya itu sudah ditangkap oleh basis PKB, basis Golkar, bahwa PDI Perjuangan juga membuka diri dengan mereka. Jadi di luar dari urusan cawapres, menurut saya langkah Mbak Puan ini sudah berhasil mengirim sinyal, baik kepada elit, maupun kepada konstituen partai di luar PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan tidak eksklusif. Baik. Mas Burhan, ini sampai seorang Puan Maharani menyambangi rumahnya Caimin dan Pak Erlangga begitu ya dalam satu hari. Strategi jemput bola ini berarti memang menunjukkan PDI Perjuangan tengah kesulitan ya menambah partner koalisinya. Ya, lagi-lagi bisa dibaca seperti itu ya. Karena bagaimanapun kan baru satu partai parlemen yang mendukung Mas Ganjar. Tetapi jangan lupa Rifana, kesulitan ini kan dialami sama partai lain juga, koalisi yang lain juga. Jadi kalau kita lihat koalisi yang sudah terbentuk itu berkoalisi keperdataan. Jadi ada piagam koalisi yang melibatkan hubungan satu partai dengan partai lain, tetapi belum didaftarkan ke negara melalui jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU per Oktober 2023. Jadi selama belum didaftarkan ke negara, koalisi apapun itu bisa berubah. Jadi anything can happen. Termasuk yang kita lihat ya, koalisi Indonesia Bersatu pun bahkan sudah relatif tidak tampak wujudnya kan sebelum pemilu dimulai. Jadi sebelum itu ya apapun bisa dilakukan, termasuk manuver. Sebelum janur kuning melengkung ya. Antar partai seperti yang kita saksikan hari ini. Jadi sebelum janur kuning melengkung semuanya bisa dilakukan ya Mas Burhan ya. Negosiasinya ya, lobby-lobbynya ya. Kira-kira begitu. Saya mau ke Bang Putra ya. Dan itu menunjukkan, Rifana, menunjukkan karakteristik koalisi kita yang jauh dari corak koalisi ideologis. Tapi lebih bersifat pragmatis, office seeking, semua berharap calon presiden atau wakil presiden berasal dari partainya, dan kalau misalnya ketua umumnya tidak mendapatkan posisi sebagai capres atau cawapres, mereka akan mencari power sharing di tempat lain. Nah ini yang terjadi. Jadi bukan khas satu dua partai, tapi semua partai di Indonesia karakteristiknya seperti ini. Baik. Saya mau ke Bang Putra. Bang Putra, apakah partai Anda memang mengakui kesulitan menggait partai koalisi untuk bergabung? Bang Putra jangan dijawab dulu ya, kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan politisi PDI Perjuangan Putra Nababan dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Saya mau ke Bang Putra. Bang Putra, tadi sebelum break saya sudah tanya ya, apakah PDI Perjuangan memang mengakui kesulitan menggait partai koalisi lain untuk bergabung? Rifana enggak juga ya, karena kan Pak Ganjar baru diumumkan oleh Ibu Megawati itu kan 3 bulan yang lalu ya, di bulan April. Dan di dalam pertemuan itu, dalam pertemuan yang lain, Ibu Mega memang menugaskan Mbak Puan sebagai Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan untuk melakukan komunikasi politik dengan para ketua umum parpol. Nah, komunikasi-komunikasi itu kan dilakukan, dan Mbak Rifana harus ketahui kenapa Mbak Puan datang ke rumahnya Pak Muhaimin dan ke rumah Pak Erlangga, biar bagaimanapun mereka itu adalah ketua umum, Mbak Rifana. Jadi ketua umum yang didatangi oleh Ibu Puan adalah ketua DPP, sehingga itu adalah sesuatu yang sangat wajar, gitu ya. Dan mungkin juga biar bagaimanapun Mbak Puan juga lebih muda, gitu ya, dan ingin melakukan komunikasi dengan dua ketua umum. Menurut saya ini adalah satu langkah yang sangat terhormat, dan juga menurut saya elegan yang dilakukan oleh Mbak Puan dengan komunikasi-komunikasi ini. Artinya kita masih punya waktu di dalam kita bicara tentang calon presiden Ganjar Pranowo dengan visi dan misinya, dan juga mungkin bacawa presnya. Jadi maksud saya ini adalah waktu yang tepat sih Mbak Rifana, bukannya kita tidak punya teman berkoalisi,
Tapi ini adalah waktunya kita berkomunikasi dengan partai-partai yang mau kita ajak kerjasama gitu. Nah, dimulai dari dua partai besar yang memang selama 5 tahun, 10 tahun terakhir ini bersama dengan PDI Perjuangan. Oke, kalau memang partai-partai itu tertarik begitu ya dengan capres Anda, harusnya kan mereka yang datang, tidak perlu Mbak Puan sampai jemput bola begini. Artinya kan ada ketidakpercayaan ataupun ketidakpastian di situ. Oh enggak. Artinya dalam hal ini kan biar bagaimanapun ini bukan masalah siapa yang membutuhkan siapa. Ini kan semangat gotong royong ya, Mbak Rifana. Kita nggak melihat bahwa suara kita lebih besar, terus kita partai besar, terus Ibu Puan ketua DPR, mereka yang harus datangin kita, enggak lah. Ya kita tidak feodal seperti itu, tapi kita lebih egaliter lah. Ya, namanya Mbak Puan itu, beliau itu gesit, beliau itu masih muda, dan beliau adalah pemimpin saat ini, dan beliau juga membawa mandat tugas dari Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, ya kenapa enggak? Ya begitu Pak Muhaimin ada waktu, dan juga Pak Erlangga ada waktu, Mbak Puan yang mendatangi. Dan Mbak Puan kan juga didampingi oleh 2 senior, Pak Said juga dan juga Pak Bambang Pacul. Jadi ini masalah bagaimana kita yang penting ketemu dengan beliau berdua di tengah kesibukan kita semuanya. Mas Burhan, kira-kira apa ya yang mungkin menjadi faktor penghambat begitu ketika PDI Perjuangan sulit untuk menggait partai lain, terutama ini Golkar dan PKB, kan 2 partai yang besar dengan basis massa, terutama PKB ya dengan basis massa yang saya yakin itu sangat dibutuhkan oleh Ganjar Pranowo untuk pemenangan Pilpres 2024. Ya, saya kira begini ya, faktor utamanya adalah soal power sharing dan penentuan capres-cawapres. Itulah signature-nya koalisi. Jadi kalau misalnya tidak ada kesepakatan siapa yang menjadi cawapres Mas Ganjar, sama yang berasal dari partai yang mengusulkannya, tentu akan menjadi sulit buat Golkar atau PKB memberikan dukungan lebih cepat dari yang diharapkan. Apalagi jangan lupa, Golkar sendiri adalah kapal induk besar yang memiliki kursi terbesar kedua, tetapi sayangnya ketua umumnya elektabilitasnya secara personal itu jauh panggang daripada api ya. Tetapi sebagai partai besar tentu mereka tidak salah kalau berharap ketua umumnya dipinang sebagai cawapres. Nah, demikian juga dengan Gus Muhaimin. Gus Muhaimin ini memiliki suara besar terutama dari kalangan pemilih Muslim. Tetapi problemnya juga elektabilitas personalnya sebagai cawapres juga kurang kompetitif. Jadi pada titik itu ya sulit memang menjalin koalisi cepat, sementara kursi cawapres kan cuma 1. Jadi karenanya perlu dikaitkan dengan kebutuhan Mas Ganjar, karena bagaimanapun Mas Ganjar ini didukung oleh partai yang punya golden ticket. Jadi pada dasarnya PDI Perjuangan itu tanpa mendapatkan sokongan dari partai lain pun itu cukup untuk bisa menominasikan capres-cawapres. Jadi kebutuhan paling krusial bagi PDI Perjuangan adalah memilih cawapres yang punya daya ungkit elektoral yang bisa menjadi winning ticket. Nah pada titik itu, ya mau tidak mau harus selektif dalam memilih siapa cawapres yang akan dipilih. Dan sayangnya meskipun Golkar dan PKB memiliki perahu besar, tetapi nama atau calon yang diusulkan itu kurang kompetitif. Ada yang kompetitif, namanya Ridwan Kamil ya. Kan orang dia wakil ketua umum Partai Golkar, Golkar, tapi dia itu new kid on the block. Jadi masalahnya di situ kan, yang punya remote control di Golkar kan bukan Ridwan Kamil. Jadi lagi-lagi pada titik itu perlu waktu memang untuk menyamakan frekuensi ya. Agar bisa ketemu ya kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak. Baik. Saya mau ke Bang Putra. Bang Putra, ini kan tadi dibilang oleh Mas Burhan ya bahwa yang menjadi faktor penentu ataupun faktor kendala sulitnya Golkar dan PKB bergabung adalah posisi capres-cawapres dan juga power sharing. Saya ingin tanya ya, kalau misalnya nanti Golkar dan juga PKB tetap ngotot menyodorkan ketua umumnya sebagai cawapresnya Mas Ganjar, apakah kemudian PDI Perjuangan akan mundur untuk mengajak mereka bergabung? Karena kan ini nggak ketemu nih nanti titik negosiasinya. Betul. Mbak Rifana, saya juga sekaligus mau menyampaikan bahwa yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi perlu kita masukkan dalam konteks bahwa Indonesia ini adalah sistemnya presidensial. Makanya Ibu Megawati mengajarkan kita
untuk tidak menggunakan istilah koalisi. Karena koalisi itu sistem parlementer, di mana membentuk pemerintahan kita ini kerjasama. Nah kalau kerjasama, kita bicara visi dan misi. Itulah tadi yang dikhawatirkan oleh Mas Burhan, jangan ada pragmatisme politik dan lain sebagainya. Kenapa? Karena biar bagaimanapun komposisi kabinet itu adalah domain dari hak prerogatif dari seorang presiden. Untuk itu kita tidak ingin memenjarakan calon presiden kita, dan terutama juga bicara tentang cawapres. Kita bicara visi dan misi dulu. Apakah kita punya ideologi yang sama, kita punya bayangan yang sama, rencana yang sama terhadap Indonesia ke depan, dan bagaimana visi dan misinya. Nah, tentunya hal-hal seperti itu harus memenuhi syarat dulu, Rifana. Jangan sampai kita ujuk-ujuk langsung bicara tentang cawapresnya gitu. Jadi kita masih punya waktu ya. Tapi sekali lagi ini bukan koalisi, tapi ini harusnya kerjasama. Kalau koalisi nanti kecenderungannya kita jadi pragmatis, kita jadi power sharing, kita jadi berbagi kekuasaan gitu ya. Yang cara-cara seperti ini yang menurut saya kurang disenangi oleh rakyat. Oke, tapi menurut PDI Perjuangan punya keyakinan bahwa kedua partai ini mau bergabung tanpa syarat cawapres itu tadi ya? Itu keyakinannya PDI Perjuangan ya Bang Putra ya? Tentunya mereka akan bergabung dengan kerjasama ya, ada kerjasama-kerjasama yang akan kita bahas. Itu kan ya, program-program apa dan juga visi dan misinya seperti apa. Itu yang kami yakini. Oke, terakhir Mas Burhan ya, melihat kekuatan dua partai ini, partai besar, apalagi ketua umumnya adalah politisi senior, politisi yang sangat handal, Caimin dan juga Pak Erlangga, apakah proses negosiasi untuk bisa bergabung ke koalisi PDI Perjuangan dengan Ganjar Pranowo akan sangat alot begitu? Proses negosiasinya, power sharing-nya akan sangat banyak, Mas Burhan? Ya, jadi ada dua ya. Pertama adalah kesepakatan berkaitan dengan power sharing. Power sharing ini bisa di posisi cawapres. Kalau misalnya cawapres yang diperebutkan, itu kotel efeknya bisa langsung didapatkan. Nah, kalau muncul di kertas suara, baik sebagai capres atau cawapres, itu secara teoretik punya efek positif buat partai yang memiliki asosiasi dengan capres atau cawapres. Nah kalau misalnya tidak mendapatkan posisi cawapres, power sharing-nya ditentukan di tempat lain di luar dari cawapres. Nah pertanyaannya untuk mendapatkan posisi power sharing di luar dari cawapres itu kan dengan asumsi menang. Maka teori yang kedua namanya bandwagon effect. Jadi partai berkoalisi meskipun tidak mendapatkan insentif sebagai cawapres, asalkan capres yang didukungnya punya potensi menang secara besar. Nah pada titik ini Golkar dan PKB punya dua pilihan, bukan hanya PDI Perjuangan dan Mas Ganjar, tapi juga ada potensi menang di Pak Prabowo dan Gerindra. Nah pertanyaannya mana yang mau dipilih? Lagi-lagi sangat tergantung dinamika ke depan dan kecepatan serta kelihayan ya, dari masing-masing elit untuk memanfaatkan setiap peluang, nah gitu ya. Mbak Rifana bisa saya tambahin sedikit? Ya, sedikit saja. Kita waktu udah habis nih, Pak Putra. Enggak, Mbak Rifana, ingat Pak Jokowi dan Pak JK. Pak JK itu surveinya nomor 5. Pak Ma'ruf Amin bahkan tidak masuk dalam survei. Jadi apa yang disampaikan Pak Burhan itu nggak melulu. Yang dicari adalah elektabilitas dari cawapres. Jadi 2 periode sebelumnya nggak seperti itu. Ya. Kita tunggu nanti. Kalau Pak JK jelas elektabilitas. Jadi Pak JK punya kontribusi 7% dari Indonesia bagian timur. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi tidak memilih Pak JK saat itu, kemungkinan besar Pak Jokowi kalah. Kita tunggu nanti keputusan akhirnya proses negosiasi karena sudah dibentuk tim teknis nih antara PDI Perjuangan dengan Golkar dan juga PKB. Apakah tim teknis ini bisa menemukan titik tengah ya ataupun titik negosiasi antara PDI Perjuangan, Golkar dan juga PKB, dan dua partai ini akan resmi bergabung mendukung Ganjar Pranowo. Sekali lagi kita akan tunggu nanti konstelasi politik ke depan. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada politisi PDI Perjuangan Putra Nababan dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Mas Burhanuddin Muhtadi. Sehat selalu Bang Putra dan Mas Burhan. Terima kasih. Thank you. Thank you.